Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudahu ila yaumil qiyamah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخوة الإيمان وأخوات في الله rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah, segala pujian hanya milik Allah tabaraka wa ta'ala atas nikmat, rahmat, hidayah dan juga taufiknya. Pada kesempatan berbahagia di pagi hari ini, kita semua dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan berkesempatan memiliki waktu luang untuk senantiasa kita bisa gunakan nikmat tersebut mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan kita menjalankan perintah dan menjauhi larangan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala juga mencatat kehadiran kita di pagi hari ini sebagai bentuk konkret, bentuk nyata kepedulian kita sebagai seorang mukmin akan apa yang menjadi kebutuhan hati kita. Kepedulian kita terhadap kehidupan hati kita. Hadirnya kita di tempat ini tentu bukan dalam rangka bagaimana kita memikirkan tentang kehidupan tubuh dan jasmani. Itu sesuatu yang jelas. Apa yang dibutuhkan tubuh dan jasmani, sesuatu yang jelas. Apa yang harus kita lakukan, jelas. Kehadiran kita di pagi hari ini sebagai bentuk kepedulian kita terkait dengan kehidupan hati. Kehidupan hati yang sangat jauh berbeda dengan kehidupan jasmani. Jadi ikhwatal iman wa akhwat fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Hakikatnya bagi diri seorang hamba ada dua kehidupan. Ada kehidupan tubuh jasmani, ada kehidupan hati. Yang mana kehidupan hati jauh lebih rumit, jauh lebih kompleks, dan jauh lebih sensitif ketimbang kehidupan jasmani. Sehingga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menggambarkan hati seorang hamba agar kita semua menyadarinya. Bagaimana hakikat keadaan hati kita semua. Dalam hadisnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Masalul qalbi kamathali rishatin bi ardi falah yuqallibuha riyah." Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, hakikat hati seorang hamba digambarkan Nabi seperti halnya sehelai bulu, Pak.
gambaran perumpamaan yang Nabi berikan begitu jelas, begitu gamblang, tergambarkan oleh kita seketika apa yang dijelaskan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang hakikat hati. Beliau umpamakan seperti sehelai bulu. Kita tahu bulu unggas, contohnya. Bi'ardi falah, sehelai bulu unggas yang ada di tengah padang pasir. Kita tahu karakteristik dari padang pasir, hembusan anginnya sedemikian kuat dan kencang. Karakteristik padang pasir tidak seperti yang ada di sekitaran kita. Banyak bangunan, banyak pepohonan, sedikit banyak sirkulasi dan hembusan angin tertahan. Namun ketika seseorang berada di tengah padang pasir, yang mana areanya terbuka, itu hembusan anginnya jauh lebih kencang. Saking kencangnya hembusan angin di tengah padang pasir, itu yang namanya bukit pasir besar sekalipun, itu bisa berpindah-pindah. Mungkin hari ini kita menengok ke arah selatan, ada bukit pasir menjulang. Tapi besok belum tentu masih ada bukit pasirnya. Dia pindah karena tertiup oleh angin. Mungkin kita baru dapatkan ke arah utara. Oh, gunung yang kemarin di selatan atau bukit pasir yang di selatan pindah ditiup angin ke daerah utara. Seperti itulah hembusan angin yang demikian keras di tengah padang pasir. Apa jadinya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menggambarkan kalau saja bukit pasir yang sedemikian berat masanya bisa dipindah-pindah tergantung kemana arah angin berhembus, bagaimana dengan sehelai bulu? Sehelai bulu yang jauh-jauh lebih ringan. Tentu dia akan terombang-ambing, berbolak-balik, akan terbang ke sana kemari, bergantung dari hembusan angin kemana arahnya. Itulah yang terjadi. Dia tidak akan mungkin menjadi statis, berdiam diri. Enggak, dia sangat dinamis. Dia akan terus bergerak. Meski kita telah menguasainya, meski kita telah memegangnya dengan erat, meski kita telah menggenggamnya, bulu itu pun tidak akan diam begitu saja. Tetap dia akan bergerak. Meski bulu itu sudah kita pegang, sudah kita genggam, dia akan terus bergerak bersamaan dengan hembusan angin. Itulah gambaran hati ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Jangankan dibiarkan begitu saja, sudah kita berusaha memegangnya, berusaha mengendalikannya, berusaha menjaganya, dia tetap tidak bisa diam. Terus dia akan bergerak ke kanan dan ke kiri, berbolak-balik. Itu mengapa orang-orang Arab menyebut hati dengan al-qalb. Karena dia yataqallabu, karena dia berbolak-balik, taqallaba yataqallabu, maka orang Arab memberikan nama dengan al-qalb. Karena yang mana karakteristiknya bolak-balik. Hari ini dia amanah. Kita nggak tahu esok hari. Hari ini bisa dipercaya. Kita nggak tahu bagaimana 2 hari nanti. Hari ini dia beriman. Mungkin sore hari dia lepaskan keimanannya. Hari ini mungkin dia memusuhi Islam. Tapi di sore hari, dia pun memeluk agama Islam. Demikian karakteristik hati yang tidak statis, selalu berubah-ubah. Apa jadinya jika hati kita biarkan begitu saja? Kita coba pegang saja. Dengan berbagai macam cara.
mendengarkan nasihat via YouTube, mendengarkan nasihat via kajian offline, online, membaca buku dan lain sebagainya, kita rasakan bagaimana gerakan hati kita. Yang semua itu tidak memberikan jaminan sama sekali hati kita kokoh dan stabil. Tidak memberikan jaminan sama sekali. Apalagi kita tidak berusaha menjaganya. Apalagi jika kita membiarkannya begitu saja. Tentulah hati itu akan menjadi liar. Hati itu akan mengikuti kemana arah suara memanggil dirinya. Maka bukan hal yang aneh kita dapatkan. Mereka yang dengan mudahnya terombang-ambing dengan segala bentuk perkataan manusia, memalingkan dia dari mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan hal yang aneh, karena memang karakteristik hati manusia begitu. Maka kita memiliki kewajiban untuk bisa sekuat tenaga menjadikan hati kita teguh di atas hidayahnya, atas agama. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Demikian kehidupan hati yang tadi kita sebutkan lebih kompleks. Ya, lebih riskan dan lebih sensitif keadaannya ketimbang kehidupan jasmani. Itu mengapa memperhatikan kehidupan hati jauh lebih penting ketimbang kita memperhatikan kehidupan jasmani. Bukan berarti memperhatikan kehidupan jasmani tidak penting. Ini bukan tentang soal penting dan tidak penting, bukan. Ini tapi tentang penting dan sangat penting. Ini tentang soal penting dan sangat penting. Kehidupan hati itu penting, namun kita menjamin kehidupan jasmani itu penting, namun kita memperhatikan kehidupan hati jauh lebih penting. Dengan beberapa alasan. Kenapa kita memperhatikan kehidupan hati jauh lebih penting dengan beberapa alasan? Yang pertama, bahwa kehidupan hati atau kehidupan jasmani, Allah telah menjamin rezekinya. Allah menjamin rezeki kehidupan jasmani. Allah jamin mulai dari orang beriman sampai kafir sekalipun Allah penuhi. Allah jamin rezekinya. Allah Ta'ala berfirman di dalam kitabnya, وَمَا مِنْ دَابَّةٍ fil ardi illa 'alallahi rizquha. Allah Ta'ala berfirman, tidaklah yang hidup berjalan di atas muka bumi, baik makhluk yang paling gede sampai makhluk yang paling kecil, Allah sudah jamin rezekinya, Pak. Mulai dari mukmin sampai kafir, taat sampai orang yang durhaka, Allah sudah jamin tuh rezekinya. Kita lihat orang-orang kufur hari ini, Allah jamin rezekinya, bukan sekedar mencukupinya, berlebihan. Tidak sedikit di antara mereka yang menguasai perekonomian dunia global hari ini orang kafir. Allah berikan rezeki bahkan melebihi apa yang dia butuhkan, apa yang mencukupi dirinya. Allah sudah jamin rezeki jasmani. Semua yang mereka butuhkan, yang mereka minta, bahkan yang tidak minta Allah berikan. Apa nikmat yang tidak diminta oleh manusia tapi Allah berikan? Ada yang tahu? Nafas. Apa pernah setiap pagi kita berdoa kepada Allah untuk diizinkan bernafas lega pada hari ini? Dan Allah berikan. Kita
tidak pernah memintanya bahkan. Namun apakah ada yang sanggup di antara kita 1-2 menit saja dia menahan, tidak bernafas? Gak sanggup. 2-3 menit dia gak menahan nafasnya, gak sanggup. Padahal apa kita membutuhkan nikmat itu? Namun kita gak pernah memintanya bahkan. Namun Allah memberikannya, bahkan tidak menguranginya. Itu yang namanya nikmat dunia, nikmat rezeki. Allah bagi-bagikan kepada seluruh makhluknya. Allah obral. Namun tidak demikian dengan rezeki hati. Gizi hati. Nutrisi hati. Allah tidak berikan kepada semua hamba. Allah hanya berikan kepada sebagian orang yang Allah kehendakinya. Bahkan Allah tidak memberikan kepada orang yang paling dicintai sekalipun oleh kekasihnya. Nabi SAW. Ketika Nabi mengharapkan hidayah itu menghampiri pamannya. Bahkan sekalipun saat menghembuskan nafas terakhir dia tidak berhasil mengucapkan kalimat tauhid. Bahkan Nabi SAW memohon kepada Rabb-Nya keringanan untuk pamannya, pengampunan dan kasih sayang untuk pamannya. Apa jawab Allah Subhanahu wa taala? Innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Wahai Muhammad, sekali-kali engkau enggak akan pernah bisa memberikan hidayah atau taufik kepada orang yang paling engkau cintai sekalipun. Kepada orang yang paling engkau cintai sekalipun. Akan tetapi akulah yang memberikan hidayah, petunjuk, taufik kepada siapapun yang dikehendaki kata Allah. Itulah yang namanya rezeki hati. Allah hanya berikan kepada sebagian orang yang Allah kehendaki. Namun Allah menahannya pada sebagian yang lainnya. Adapun rezeki jasmani, tidak ada yang Allah tahan. Allah berikan semua. Allah berikan semua mendapatkan kesempatan rezeki jasmaninya. Itulah mengapa kehidupan hati jauh lebih penting untuk kita perhatikan ketimbang kesehatan atau kehidupan jasmani. Alasan yang kedua, orang yang sakit hatinya atau berpenyakit hatinya, dia akan sulit mendekatkan diri kepada Allah. Dia sulit menghadirkan kekhusyuan di dalam sholatnya. Dia sulit menghadirkan keikhlasan di dalam sedekahnya. Dia sulit menghadirkan semangat untuk menjalankan perintah dan menjauhi larangannya. Itu orang yang manakala hatinya berpenyakit. Semua menjadi berat. Meski banyak orang dengan begitu ringan melaksanakannya, baginya berat, entah mengapa. Itu akibat dampak dari penyakit di dalam hati. Jika berbicara, dia berdusta. Jika membuat janji, dia ingkari. Begitulah keadaan orang yang berpenyakit hatinya. Jauh dari. Namun beda keadaan dengan mereka yang begitu dekat, begitu sehat jasmaninya. Orang yang sakit jasmaninya, dia akan lebih dekat kepada Allah Subhanahu. Doa makin khusyuk, makin bersungguh-sungguh. Sholat pun demikian khusyuk. Ketika orang sakit, apalagi sakit yang dirasakan cukup parah, dia akan makin dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian sebab lainnya adalah amalan hati, amalan ditentukan, diterima dan tidaknya suatu amalan jasmani. Itu tergantung dari amalan hati. Sholat, sedekah, bergantung dari keikhlasan dan itu merupakan amalan hati. Seseorang gak akan diterima sholatnya meski banyak rakaatnya,
yang berdirinya, khusyuk sholatnya. Akan tetapi jika dia riya, dia tidak amalan hatinya tidak ikhlas, maka semua tertolak. Itulah mengapa kehidupan hati sedemikian penting bagi kita semua. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Salawat dan juga salam senantiasa tercurah bagi Nabi yang mulia salawatullah wassalamuhu alaih beserta keluarga, sahabat dan umatnya yang komitmen dengan sunnah beliau hingga kiamat. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Pada kesempatan berbahagia di pagi hari ini, tema yang akan kita angkat yaitu tentang syarat dan sebab kemakmuran sebuah negeri. Kemakmuran sebuah negeri menjadi isu yang cukup populer di kebanyakan negara. Bukan di kebanyakan, saya pikir di semua negeri. Menjadi isu yang begitu hangat selalu dibicarakan. Karena memang siapa sih yang tidak ingin negerinya makmur? Semua orang mengharapkannya. Mendapatkan kemakmuran di dalam negerinya sendiri. Sehingga dia tidak harus keluar dari negerinya. Dia cukup menetap di negerinya. Dan dia mendapatkan keberkahan dan kemakmuran di dalamnya. Setiap orang mendambakannya. Sehingga berbagai bentuk cara ditempuh oleh setiap bangsa. Ada yang ditempuh dengan cara yang syar'i, dan ada yang ditempuh dengan cara yang tidak syar'i. Dengan berbagai bentuk cara. Baik dengan sistem demokrasi, dengan sistem sosialisasi, dengan sistem sosialis, dengan sistem komunis, dan lain sebagainya. Berbagai cara dilakukan oleh manusia untuk mendapatkan kemakmuran dan kesejahteraan negerinya. Dan 14 Februari kemarin pun rakyat Indonesia dalam rangka menghadirkan keadilan dan kemakmuran di dalam negerinya, mereka baru saja menyelesaikan proses pemilihan umum serentak di seluruh bagian negeri kita. Dengan satu harapan, apa yang mereka inginkan? Kemakmuran, kesejahteraan, ya, keadilan. Terlepas cara itu salah atau benar. Tujuannya cuma satu. Terlepas cara itu benar atau salah. Meskipun kita sebagai seorang mukmin meyakininya bahwa demokrasi itu sendiri bertentangan secara prinsip dengan akidah Islam. Bertentangan secara prinsip dengan akidah Islam. Bahkan unsur kesyirikan di dalamnya sangatlah kental. Unsur kesyirikan di dalamnya sangatlah kental. Itu yang terdapat dalam hukum atau sistem demokrasi. Mengapa dikatakan sangat kental unsur syiriknya di dalam demokrasi? Bertentangan dengan prinsip dari agama akidah Islam karena di dalamnya kita dapatkan unsur kesyirikan yang sangat jelas. Ketika dikatakan dianggap di dalam sistem demokrasi, suara rakyat adalah suara Tuhan. Itu ucapan yang sangat kufur, ucapan yang sangat syirik. Masa depan kehidupan bangsa ditentukan oleh pemilu. Itu kan ungkapan-ungkapan yang umum kita dengarkan beberapa waktu terakhir. Ya. Masa depan bangsa ya, ditentukan dengan pemilihan umum. Di situ ada unsur kesyirikan yang sangat nyata. Ya. Ketika hukum atau suara Allah Subhanahu wa Ta'ala disekutukan dengan hukum yang ditentukan oleh manusia,
Itu syirik, Pak. Ya. Bahwa Allah lah subhanahu wa ta'ala satu-satunya yang berhak menentukan hukum. Ya. Yang berhak menentukan hukum. Manusia hanya sebatas menyerap hukum tersebut. Tidak lantas kemudian menyandingkan antara hukum yang Allah telah buat dengan hukum yang dibuat oleh manusia. Di situ unsur kesirikannya begitu kental. Ketika dikatakan suara rakyat adalah suara Tuhan, keinginan, kehendak rakyat adalah keinginan dan kehendak Tuhan. Itu kan apa yang diinginkan rakyat, apa yang dikehendaki rakyat, itulah apa yang diinginkan dan dikehendaki oleh Tuhan. Itu kan prinsip dalam demokrasi. Nggak bisa dibantah, nggak bisa dipungkiri. Seperti itulah adanya. Maka ini kesyirikan yang nyata. Kesyirikan yang sangat nyata. Oleh karenanya orang yang menganggap demokrasi jauh ya, lebih adil, lebih baik, lebih bermartabat daripada hukum Islam, ini berbahaya. Hukum yang Allah tetapkan, ini perkataan kufur. Perkataan kufur. Bisa menyebabkan pelakunya keluar dari agama. Ini kan berbahaya sekali. Itulah yang terjadi. Oleh karenanya kita menyikapi demokrasi sebatas seperti halnya kasus seorang Arab Badui yang disebutkan dalam hadis Nabi SAW kencing di tengah masjid. Disebutkan dalam sebuah hadis seorang Arab Badui kencing di tengah masjid. Kok sangat terendah itu? Seperti itu orang-orang Badui. Ya. Karena jauhnya mereka dari peradaban dan interaksi dengan manusia khalayak banyak, mereka seperti itu. Badui itu tinggalnya di gunung-gunung. Mereka tidak bermasyarakat. Mereka tidak berinteraksi. Ya. Dan mereka pun nomaden. Pindah dari satu tempat ke tempat lain. Mengikuti hewan gembalaan. Memiliki karakter yang keras. Karakter yang kaku. Ya. Berbeda dari keumuman yang ada di masyarakat pada umumnya. Itu keadaan Arab Badui. Suatu ketika disebutkan dalam hadis seorang Arab Badui masuk ke Masjid Nabawi dan dia kencing di tengah. Anda bisa bayangkan betapa julidnya pemikiran, cara berpikirnya orang itu. Di saat bukan masjid lagi sepi, Pak. Di saat masjid lagi ramai. Anda bisa bayangkan. Saya nggak bisa membayangkannya, Pak. Bagaimana mungkin ada manusia yang dia tahu dan sadar itu rumah ibadah yang sedang banyak orang, dia kencing di tengah, Pak. Saya nggak bisa bayangkan. Tapi itu terjadi. Begitu si Badui kencing dan keluar air kencingnya, mohon maaf, sedikit agak detail. Para sahabat kemudian ambil posisi ingin meringkusnya. Ingin diringkus. Mengapa? Loh, ini kan tempat suci. Memang masjidnya Nabi SAW dahulu nggak karpet kayak gini, Pak. Dia memang hamparan tanah. Hamparan tanah namun suci. Nggak ada semacam alas semacam ini, nggak ada. Hamparan tanah begitu saja. Si Badui tadi kencing sembarangan. Para sahabat pun bergegas ambil posisi ingin meringkusnya. Ada yang hendak ingin memukulnya, inilah, pokoknya macam-macam lah. Reaksi spontanitas para sahabat melihat situasi seperti itu. Sedang asyiknya dia kencing, hampir mau diringkus. Nabi pun melarang para sahabat.
dia selesaikan, kata Nabi SAW. Biarkan selesai. Jangan diringkus, jangan dikejar. Berbahaya kalau kencing sambil berlari. Kencing nggak berlari saja, najis. Apalagi kalau kencing sambil berlari. Yang tadinya najis diperkirakan di satu titik, kebayang Pak, kalau dikejar-kejar dia berkeliling ke ruangan, misalkan. Apa yang terjadi? Kencing sambil berlari. Disitulah cerdasnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan sigap, dengan cepat menahan para sahabat. Jangan biarkan dia selesaikan kencingnya. Karena apa? Dengan refleks dan begitu cepat, Nabi berasumsi kalau dia dikejar dan ketakutan melarikan diri, pertama, bukan hanya masjid akan terpapar najis lebih banyak, tapi berbahaya isi Badui. Anda bayangkan sedang kencing kemudian di stop dengan dadak. Secara kesehatan berbahaya. Sejauh itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memikirkan orang yang sedang kencing belum menyelesaikan kencingnya, mohon maaf, kemudian dia stop dengan mendadak, itu berbahaya. Nabi pikirkan sampai sejauh itu. Bukan hanya dikhawatirkan najis tempatnya, tapi dikhawatirkan bisa berdampak buruk pada kesehatan si Badui. Maka Nabi stop para sahabat, dia selesaikan kencingnya sampai kelar. Lantas kemudian Nabi perintahkan sahabat untuk mengambil ember berisi air untuk menuang tempat najisnya. Seperti itulah kita memandang demokrasi. Memandang demokrasi. Atau hukum membiarkan orang kencing di masjid. Boleh nggak? Boleh. Ada orang masuk, udah siap-siap nih, dan kita tahu dia mau kencing di dalam. Apa sikap kita? Ya dilarang. Nggak boleh. Tindakan perbuatan itu nggak boleh. Kita harus larang. Ya. Haram orang kencing di masjid. Ya. Meskipun Al-Quran tidak berbicara tentangnya, larangan kencing dalam masjid, ya sudah otomatis. Nggak perlu disebutkan larangan orang kencing di dalam masjid. Masjid tidak digunakan untuk kencing. Ya. Masjid harus suci. Dengan sendirinya dia faham. Seperti itulah seseorang menilai dan memandang demokrasi. Sesuatu yang haram. Ini barang-barang haram. Barang yang unsur kesirikannya begitu kental, begitu nyata, begitu pekat. Unsur kesirikannya. Karena situasi saat itu dianggap sesuatu yang dilarang itu akan lebih kecil dampaknya dengan dibiarkan ketimbang dilarang, ketimbang ditinggalkan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memandang kencingnya Badui yang kita tahu hukumnya nggak boleh kencing di masjid itu dibiarkan oleh Nabi karena dipandang oleh Rasulullah. Jika itu dihentikan atau dikejar atau diringkus akan berdampak lebih buruk atau keburukan yang lebih besar, maka kencing di tempat dianggap lebih kecil keburukannya. Bukan boleh. Bukan boleh. Kencing di masjid dianggap lebih kecil keburukannya ketimbang dia diringkus, dikejar-kejar oleh seseorang. Kencing di satu tempat itu keburukannya lebih ringan ketimbang dia kencing sambil berlari. Itulah seharusnya kita memandang demokrasi. Produk manusia modern hari ini. Yang kita tahu asalnya bukan dari orang-orang Islam. Ya, tapi dari orang-orang Yunani. Ya, dari filsafat dan lain sebagainya.
kita pun memandangnya sebatas itu perkara yang keburukannya lebih kecil untuk kita lakukan ketimbang untuk ditinggalkan. Setelah itu, ya sudah. Tidak lagi kita bersentuhan dengan itu barang. Setelah 14 Februari kemarin, sudahlah kita tidak lagi bersentuhan dengan itu barang. Tidak lagi bersentuhan dengan itu barang. Ya. Karena memang sudah lewat masanya. Udah lewat momennya. Tindakan yang diambil oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu pun terbatas pada hari itu saja. Tindakan itu Nabi ambil sebatas hanya pada momen itu saja. Karena memang situasi yang mendesak. Tuntutan situasi. Begitulah sahabat dan demokrasi. Setelah usai, itu barang menjadi barang haram, nggak boleh lagi kita sentuh. Nggak boleh lagi kita berinteraksi dengan itu. Ini yang jadi masalah perlu kita kritisi. Terkadang dalam beberapa kesempatan, ya kita menggunakan sistem demokrasi. Dalam hal yang kecil lah contoh. Ya. Misalkan pemilihan ketua kelas. Sederhana lah, Pak. Kita tidak memilih berdasarkan bagaimana rekam jejaknya. Tapi kita memilih misalkan sebagai seorang guru atau apa. Dalam skala yang lebih kecil dari memilih pemimpin negara. Kita menggunakan ya, dengan suara terbanyak. Enggak. Kita memilih seseorang berdasarkan kapasitas. Ya. Kalau memang dia dipilih oleh kebanyakan suara karena kapasitas, itu bukan demokrasi. Karena demokrasi tidak melihat kapasitas. Demokrasi tidak mengenal rekam jejak. Pokoknya yang dilihat adalah suara terbanyak yang memilihnya. Itulah prinsip dari demokrasi. Rekam jejak, kapasitas, kemampuan, dan lain sebagainya, itu bukan yang utama. Bukan yang utama. Oleh karenanya, demi tersalurkannya suara terbanyak, siapapun boleh menggunakan hak suaranya. Sampai orang gila ikut nyoblos. Sampai diadakan pemilihan pemungutan suara sakit gila. Sambil nyoblos cengar-cengir dia, Bang. Orang gila. Ya, sambil nyoblos nggak pakai baju, Bang. Orang gila suruh milih pemimpin. Karena memang prinsipnya melegalkan suara terbanyak, apapun keadaan dan kondisinya, itu nggak dilihat. Yang penting dia cukup umur, ya sudah dewasa, nggak peduli dia gila, hilang ingatan lah atau apa, dia tetap memberikan pemilihan atau suara. Jelas ini sangat bertentangan dengan Islam. Adapun di dalam Islam, pemilihan seorang pemimpin itu dengan musyawarah. Dipilih beberapa orang terpercaya, rekam jejak, kredibilitasnya, amanahnya, keilmuannya, dan segala kemampuan yang dimiliki untuk menunjuk pemimpin di tengah mereka. Itu di dalam Islam demikian. Pilihan dititipkan kepada orang yang disepakati kredibilitasnya, keilmuannya, kemampuannya untuk memilih pemimpin. Begitu dalam Islam. Tidak menghabiskan dana yang super jumbo. 6-10 orang. Dulu pemilihan sahabat paling 6 orang Pak yang menentukan.
itu kan berbiaya sangat murah. 6 orang bermusyawarah dan 6 orang ini terpercaya untuk menunjuk pemimpin di tengah mereka, biaya yang sangat murah. 6 orang berdiskusi membahas calon pemimpin siapa saja, lantas kemudian bagaimana rekam jejak dan lain sebagainya dibahas. Gak butuh berhari-hari, gak butuh berjam-jam. Kalau 6 orang beliin martabak aja udah selesai. Habis paling berapa ratus ribu aja tuh. Minum, martabak, makan siang, ya coffee break. Nggak habis 1 juta. 6 orang. Antum tahu berapa biaya yang dihabiskan untuk pemungutan suara 1 hari saja? Lebih dari 100 T. Anda bayangkan, lebih dari 100 T. Duitnya kalau dijejer, atas ubah uangnya itu. Ya, 100 ribuan. Ya, ditata sampai atas ubah. Dan kemudian teriakan kecurangan di mana-mana. Menghabiskan biaya yang super jumbo, di ujungnya teriakan kecurangan di mana-mana. Ya. Itulah produk buatan manusia. Sekali cacat. Lantas kemudian mau dianggap lebih baik dari hukum Allah, berbahaya. Statement itu berbahaya. Semua dalam rangka untuk menuju kepada kemakmuran dan keadilan negeri. Itu intinya. Di dalam Islam tidak ditentukan kemakmuran dan kesejahteraan negeri dengan cara seperti itu. Dengan cara seperti itu, tidak demikian. Ya. Pemimpin memang bagian penting. Ya. Dalam kita berkehidupan negara, ya memang harus ada pemimpin, penting. Tapi dia bukan faktor utama. Bukan faktor utama Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kemakmuran kepada sebuah negeri, bukan. Berapa banyak negeri-negeri yang dipimpin oleh para pemimpin hebat. Akan tetapi yang terjadi apa? Justru kerusakan di mana-mana. Bahwa faktor yang menyebabkan kemakmuran suatu negeri, yang pertama adalah ketika mereka beriman dan bertakwa. Itu faktor utama. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita harus menyadarinya, bahwa segala bentuk nikmat itu datangnya dari Allah. Dari situlah kemudian kita bisa mengambil sikap bersyukur atas nikmat tersebut. Dan kita tahu, syarat sebuah nikmat akan ditambah dengan bersyukur. Allah Ta'ala berfirman di dalam kitabnya, وَمَا بِكُمْ مِنْ نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ ثُمَّ إِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فَإِلَيْهِ تَجْأَرُونَ. Allah Ta'ala berfirman di dalam kitabnya, وَمَا بِكُمْ مِنْ نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ. Tidaklah nikmat yang ada pada diri kalian, nikmat yang melekat pada diri kita dan nikmat yang ada di sekitar kita, semua datangnya dari Allah. Semua datangnya dari Allah. Tidak datang dari yang lainnya. Dan kemakmuran, kesejahteraan suatu negeri salah satu dari bentuk nikmat Allah. Kemakmuran dan kesejahteraan suatu negeri salah satu dari bentuk nikmat yang Allah berikan. Salah satu. Itu yang harus kita sadari di awal. Tidaklah nikmat apapun kecuali Allah yang berikan. Kita hanya sebatas mengupayakan dan mengusahakan.
Berapa banyak seseorang yang berusaha. Terkadang Pak, antar dua orang memiliki usaha yang sama, tapi nikmat yang didapatkan berbeda. Padahal usaha yang dilakukan sama. Cara manajemen yang dilakukan sama. Tapi begitu berbicara tentang nikmat, cara yang satu dan yang lainnya nggak sama. Itu menandakan nikmat itu memang datangnya dari Allah dan Allah yang mengaturnya. Allah yang mengatur. Kemakmuran, kesejahteraan, keadilan, kesetaraan, itu adalah nikmat Allah yang sah. Itu yang pertama. Itu mengapa hendaknya nikmat itu Allah tidak berikan kepada mereka yang mendurhakainya. Kepada mereka yang mendurhakainya. Tidak Allah berikan. Lihatlah apa yang terjadi dengan negeri Sabah. Negeri Sabah yang Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan sebagai perumpamaan. Sebuah negeri yang sangat makmur, yang sangat subur, sangat sejahtera. Di Sabah. Ya. Sampai Allah katakan dalam surat An-Nahl, wa daraballahu mathalan qaryatan kanat aminatan mutmainnatan ya'tiha rizquha ragadan min kulli makanin fakafarat bi an'amillah fa'azaqaha Allahu libasal ju'i wal khawfi bima kanu yasnaun. Allah memberikan perumpamaan sebuah negeri yang sangat subur. Sampai Allah sebutkan Pak dalam Al-Quran, negeri Sabah. Di manakah negeri Sabah? Negeri Sabah hari ini, Mas, itu di Yaman. Itu negeri Sabah. Beberapa kilometer dari Ma'rib, kotanya dahulu, kota tuanya negeri Sabah, beberapa kilometer dari kota Ma'rib hari ini di Yaman. Negeri yang digambarkan subur dan sangat makmur rakyatnya. Saking suburnya, Pak. Saking suburnya dijelaskan dalam beberapa kitab tafsir. Mereka kalau memanen buah-buahan, itu kaum wanita nggak perlu dibantu oleh kaum pria. Cukup mereka memanggul keranjang di atas kepala, masuk di antara perkebunan buah, itu buahnya sudah penuh di keranjang tanpa dipetik. Saking suburnya, saking mudahnya buah-buahan dipetik. Yang memang Allah Subhanahu wa ta'ala katakan dalam Al-Quran, laqad kana li saba'in fi maskanihim ayat jannatani an yamini wa shimal. Allah Ta'ala berfirman tentang negeri Sabah. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, sungguh pada negeri Sabah ada kekuasaan, tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Negeri yang mereka tinggal di dalamnya, kata Allah, ada tanda-tanda kekuasaan Allah. Di mana terdapat perkebunan dan kemudian ladang sayuran di kanan dan di kirinya. Maksudnya apa? Negeri Sabah itu, Pak, kiri kanannya terhampar-hamparan perkebunan buah-buahan, segala bentuknya ada, dan sayur-mayuran. Itu negeri Sabah. Itu tadi dikatakan dalam kitab tafsir, sampai saking suburnya orang nggak susah-susah panen buah. Kalau di kita kan mau manen pohon durian, taruhannya nyawa. Manjat di ujung semua. Taruhannya nyawa itu. Anda perhatikan coba pohon durian yang besar. Apalagi rambutan, semua di ujung. Nggak ada rambutan di tengah. Semuanya di ujung. Ya. Dahulu saking suburnya itu buahnya, Pak, grandul. Orang bilang sekarang, sampai ke bawah. Sehingga ketika memanennya, cukup mereka memanggul keranjang, udah masuk aja ke kebun, udah penuh keranjangnya. Yang mudah. Dan disebutkan begitu makmurnya itu negeri,
Alat nggak ada, nyamuk nggak ada, kutu nggak ada, hama nggak ada, udaranya bersih, Pak. Nggak ada hama, nggak ada kutu dan lain sebagainya. Disebutkan demikian. Itu negeri Saba. Sangat makmur. Dan itulah kesejahteraan yang Allah berikan. Salah satu faktor penentunya, salah satu faktor sebabnya, ya memang ada bendungan. Ya, bendungan Arib namanya. Di negeri Sabah itu Pak, bendungan Arib. Yang disebutkan dalam beberapa sejarah yang membangun salah satunya, inisiatornya adalah Ratu Bilqis. Di zaman Nabi Sulaiman. Ratu Bilqis. Dia salah satu inisiatornya. Karena di masa itu mereka saling berperang untuk berebutan sumber air. Akhirnya apa? Dibuat bendungan. Bendungan yang sangat panjang dan begitu lebar. Di masa itu, Pak. Kalau sekarang gampang orang buat bendungan, peralatan udah modern. Di zaman itu, panjang bendungannya 650 meter. Lebarnya 60 meter. Di zaman itu. Dan diairilah kemudian perkebunan ladang sehingga menjadi daerah yang sangat. Ya. Kemudian Ratu Balkis beriman, masuk Islam bersama Nabi Sulaiman alaihi salatu wassalam. Lantas kemudian setelah ya masanya Ratu Balkis dan semua orang beriman di negeri Sabah. Semua orang beriman di negeri Sabah. Dengan berimannya Ratu Balkis, kemudian semuanya beriman. Maka dengan berjalannya masa, mereka kembali kufur menyembah matahari, menyembah bintang, menyembah planet. Akhirnya kemudian Allah Subhanahu wa taala ya menghancurkan bendungan. Menghancurkan bendungan itu. Ya. Dengan banyak sebab dia katanya perang saudara, sebagian ahli tafsir menyebutkan karena ada ya tikus sebesar kucing yang menggerogoti itu bendungan. Sebutkan ada beberapa tafsir. Ya Allah wa'ala lebih soal sebabnya gimana? Pada intinya kemudian bendungan itu hancur. Dan kembali menjadi kering kerontang. Tumbuh-tumbuhan tidak tumbuh sebagaimana mestinya. Yang dahulu digambarkan subur, kemudian karena tidak lagi ada sumber air, menjadi negeri yang kering kerontang kayak Yaman hari ini, Pak. Salah satu dari negeri termiskin yang ada di dunia. Yaman. Termasuk daerah yang paling di Jaziratul Arab. Dan kemudian negeri yang termiskin yang nggak pernah selesai konflik berdarah di sana. Itu negeri Yaman. Yang dahulu di situ ada negeri Sabah. Apa yang menyebabkan ini semua? Kekufuran, kesyirikan, penghambaan diri kepada selain Allah. Oleh karenanya sebab dari kemakmuran suatu negeri, takwa dan beriman. Allah Ta'ala berfirman, walau anna ahlal qura amanu wattaqaw lafatahna alaihim barakatim minas samai wal ard. Allah Ta'ala berfirman di dalam kitabnya, kalau seandainya suatu penduduk negeri beriman dan bertakwa, Allah tidak katakan berdemokrasi, beriman dan bertakwa. Amanu wattaqau, iman dengan makna sesungguhnya, tidak menyekutukan Allah, tidak menghambakan diri kepada Allah, tidak mengkultuskan selain Allah, tidak menjadikan tandingan bagi Allah. Dia memurnikan tauhidnya. Iman. Bukan sekedar Islam. Islam dengan iman berbeda. Islam tahapan yang paling dasar sebelum dia sampai kepada iman. Oleh karena dikatakan iman, aman, wattaqau, dan mereka bertakwa. Jalankan perintah, jauhi larangan. La fatahna alaihim barakat, maka kami akan buka keberkahan-keberkahan dari langit dan dari bumi. Keberkahan dari langit dan dari bumi. Walakin kazzabu, akan tetapi mereka mendustai Allah Subhanahu wa taala. Itu yang menjadi faktor penyebabnya.
Mereka mendustai Allah. Dari kemungkaran dan kemaksiatan itulah kemudian melahirkan kemungkaran lainnya. Hilangnya keadilan, hilangnya amanah, bermunculan kezaliman dan kejahatan, sehingga keberkahan dari langit dan bumi Allah tahan. Keberkahan dan kemakmuran dari langit dan bumi Allah tahan. Nggak Allah berikan. Berawal dari situ. Dan itu sangat berpengaruh kepada keberkahan dan kemakmuran suatu negeri. Disebutkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Kata beliau, sekitar tahun 800-an Masehi. Beliau itu kan dilahirkan sekitar tahun 780 Masehi. Ya sekitar 800-an Masehi. Beliau mengatakan bahwa biji gandum di masa lalu dengan biji gandum hari ini itu beda jauh besarnya. Imam Ahmad bin Hanbal pernah mendapati di salah satu gudang Bani Umayyah. Beliau hidup di masa Bani Abbasiyah. Bani Umayyah, dinasti Umayyah itu sudah lewat. Disitulah ada Umar bin Abdul Aziz dan pemimpin-pemimpin yang masih adil. Kata Imam Ahmad bin Hanbal, saya pernah mendapati satu kantung gandum di salah satu gudang penyimpanan makanannya Bani Umayyah. Apa kata Imam Ahmad? Bulirnya gandum itu sebesar korma. Untuk melihat gandum, seberapa besar Pak gandum? Kurang lebih sama dengan beras. Gandum itu kurang lebih besar sama dengan beras. Kata Imam Ahmad itu gandum besarnya sebesar korma. Korma kan segini mas ya. Gandum di masa Bani Umayyah. Dan di karungnya tertulis tulisan ini gandum dipanen di masa keadilan ditegakkan. Tertulis di kantung gandumnya itu, ini gandum dipanen di masa di mana keadilan ditegakkan. Keadilan, pemerataan itu ditegakkan di masa itu. Dan keberkahan menghampiri mereka. Anda bisa bayangkan biji gandum hari ini yang Anda lihat sebesar beras. Di mana dahulu masih itu sebesar korma. Karena berkahnya tanah yang Allah berikan pada masa itu. Ya. Kenapa hari ini gandum kecil-kecil? Karena keberkahan. Ya. Jumlah yang dipanen jauh lebih besar bulirnya, mas. Kalau padi itu kan, dia kan ada bulirnya, persis seperti gandum. Mirip-mirip lah kayak gandum. Itu jauh lebih banyak tumbuhnya dan jauh lebih besar biji gandumnya. Saking berkahnya di masa itu. Itulah bukti bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menentukan, yang memberikan keberkahan itu. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Adalah mewujudkan ketauhidan. Tadi dengan iman dan dengan bertakwa. Ya. Dengan sebenar-benarnya. Allah Ta'ala berfirman, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bizulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Yang menjadi sumber kemakmuran setelahnya itu kan rasa aman dulu. Nggak mungkin kemakmuran akan terwujud, nggak mungkin keadilan akan terwujud kalau negeri nggak aman. Jadi nikmat aman itu luar biasa. Bagaimana kemakmuran bisa diupayakan kalau negerinya terus berperang seperti halnya Yaman? Apa yang bisa diperbuat untuk kemakmuran? Hari ini berperang saja selesai negeri. Negeri itu tidak aman. Jadi
Jadi bagaimana negeri mau makmur? Kalau rasa aman itu hilang, orang mau beraktivitas keluar, takut, begal di mana-mana, orang jahat di mana-mana, hilang rasa aman. Dan sumber keamanan ketika manusia beriman kepada Allah, disitulah keamanan akan lahir. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Mereka tidak mencampur adukkan antara iman mereka dengan kezaliman. Kuncinya adalah mengimani Allah Subhanahu wa taala. Tidak mencampur adukkan antara keimanan dan kezaliman. Zulmun yang dimaksud di dalam ayat adalah kesyirikan. Kok mencampur aduk antara iman dan syirik? Iya. Jadi seseorang yang jatuh kepada kesyirikan itu berpotensi terjadi pada orang yang beriman. Peluangnya terbuka. Berapa banyak orang yang beriman kepada Allah, lantas kemudian ketika mereka berdoa, masih terkadang berdoa kepada selain Allah, meskipun kadang-kadang dikatakan syirik, itu kan bukan tidak menyembah Allah, tapi menyekutukan Allah dengan yang lainnya. Orang-orang musyrikun Arab dulu, mereka itu bukan tidak menyembah Allah. Kalau tidak menyembah Allah namanya teis. Orang Arab musyrikun dulu mereka bukan ateis. Kalau tidak menyembah Allah itu namanya ateis. Orang-orang musyrikun bukan ateis. Mereka musyrikun. Mereka menyembah Allah. Tapi mereka menyekutukan Allah. Apa buktinya mereka menyembah Allah? Setiap tahun mereka menunaikan haji, Pak. Setiap tahun mereka menunaikan haji. Setiap kali mereka berkumpul di Mina, Nabi sampai berangkat ke Mina, mengajak manusia hanya menyembah Allah. Bukan mengajak manusia menyembah Allah, mengajak manusia hanya memurnikan sesembahannya kepada Allah. Karena pada dasarnya mereka sudah menyembah Allah. Tapi tidak dimurnikan. Dicampur adukkan. Bukan mereka tidak menyembah Allah. Setiap tahun mereka melaksanakan ibadah haji. Tidak sebagaimana orang-orang beriman menunaikannya. Kesyirikan di tengah ibadah haji mereka demikian kental. Makanya talbiyahnya orang-orang musyrikun beda dengan talbiyahnya kaum mukminin. Mereka bertalbiyah. Labbaik Allahumma labbaik Allahumma labbaik la syarikalak. Begitu mereka bertalbiyah sampai pada ucapan labbaik la syarikalak, kata Nabi, stop, cukup, jangan dilanjut. Karena Nabi tahu lanjutannya syirik. Lanjutan talbiyahnya mengandung syirik. Makanya ketika sampai pada kalimat labbaik la syarikalak, tidak, kami memenuhi panggilanmu ya Rabb, tidak ada sekutu bagimu. Sampai di situ kata Nabi, stop, jangan dilanjut. Karena lanjutannya mengandung kesyirikan. Namun orang-orang musyrikun tetap melanjutkan talbiyahnya dengan ucapan illa syarikan huwa lak tamlikuhu wa ma malak. Lanjutan dari talbiyahnya musyrikun, mereka katakan kami memenuhi panggilanmu ya Allah, tidak ada sekutu bagimu kecuali sekutu, kata mereka, illa syarikan huwalak, kecuali sekutu bagimu yang mana mereka tidak mampu menguasai, namun engkau menguasai. Ada sekutu dalam talbiyahnya orang-orang musyrikun. Mereka bertalbiyah, mereka bertawaf. Jadi orang-orang musyrikun bukan mereka tidak menyembah Allah, mereka menyembah Allah. Allah Ta'ala berfirman di dalam kitabnya, Qul may yarzuqukum minas sama'i wal ardh amman yamliku as-sam'a wal absar
Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, katakanlah, siapa yang memberikan kalian karunia dari langit dan bumi? Amma yamliku sam'a wal basar, amma yamliku sam'a wal absar, dan yang menciptakan bagi kalian pendengaran dan penglihatan. Dan seterusnya kemudian di akhir ayat Allah katakan, dan mereka menjawab, ya, fasayaquluna Allah. Mereka menjawab, Allah semua yang menciptakannya. Ya. Jadi kata Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukkan antara keimanan dan kezaliman. Jadi potensi terjadinya kesyirikan pada seorang mukmin itu terbuka. Ya. Mencampur aduk antara keimanan dan kesyirikan, ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Artinya mereka memurnikan keimanan, tidak mencampur adukkan kezaliman. Dahulu para sahabat mengira kezaliman yang dimaksud di dalam ayat kemaksiatan. Para sahabat kemudian menjadi murung karena merasa siapa di antara kita yang tidak pernah jatuh dalam kemaksiatan. Kita semua pernah jatuh dalam kemaksiatan. Kalau yang dimaksud tidak mencampur adukkan antara iman dan kemaksiatan, kita semua pernah bermaksiat. Maka gimana ya Rasulullah? Maka Nabi SAW menjawab, yang dimaksud dengan kezaliman di dalam ayat bukan kemaksiatan, tapi yang dimaksud dengan kezaliman adalah perbuatan syirik, sebagaimana perkataan Luqmanul Hakim kepada putranya, inna syirka la zulmun azim. Yang dimaksud kesyirikan, yang dimaksud kezaliman di dalam ayat adalah kesyirikan. Ya, adalah kesyirikan. Itu yang pertama, mewujudkan ketauhidan dengan sebenar-benarnya. Oleh karena yang menjadi dakwah utama, ciri khas dakwah salafus saleh, dakwah sunnah, memfokus kepada ini, Mas. Kita tidak menceburkan diri ke dalam sistem demokrasi terlalu jauh. Apa yang dilakukan 14 Februari kemarin itu hanya sebatas kita mengambil tindakan untuk hari itu saja. Dengan berbagai pro kontranya, Mas. Dengan berbagai pro kontranya. Ada sebagian asatidzah yang menganggap silahkan karena situasi mendesak. Dan memberikan suara, nampak hari ini kerusakannya jauh lebih ringan daripada tidak memberikan suara. Kan yang dilihat situasi hari ini, Pak. Jika suatu saat nanti situasinya tidak mendesak, maka tidak diambil langkah itu. Ini karena dianggap situasinya menuntut, sehingga itu dilakukan. Suatu hari jika tidak ada situasi yang mendesak, maka nggak perlu. Maka nggak perlu dilakukan. Ya. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kemudian sebab yang kedua, jauhi maksiat. Jauhi maksiat. Karena memang kemaksiatanlah yang menjadi sebab datangnya berbagai macam bentuk bencana. Berbagai macam bentuk ujian musibah. Ya. Bagaimana suatu negeri bisa hilang kemakmurannya? Ya, salah satunya karena faktor bencana. Seperti apa yang terjadi dengan kaum Sabah. Karena kemaksiatan di tengah kaum Sabah merajalela, maka terjadilah banjir besar. Karena jebolnya jembatan, karena jebolnya bendungan Arif.
karena jebolnya bendungan air. Maka terjadi banjir bandang besar dan stok cadangan air, baik untuk perkebunan, tanaman, dan binatang ternak habis. Sebagaimana tadi yang kita sebutkan di dalam kisahnya, kaum Sabah. Kisah yang Allah abadikan, yang Allah gambarkan sebagai bentuk percontohan kemakmuran sebuah negeri, hari ini menjadi negeri yang paling miskin, negeri Yaman. Ya. Negeri yang paling panas di tengah Jaziratul Arab, negeri yang begitu kering, yang tiada selesai konflik berdarahnya. Ya. Konflik berdarahnya nggak selesai. Ya. Jadi menjauhi kemaksiatan. Jadi selama di dalam sebuah negeri kemaksiatan dilestarikan, tentu yang namanya kemaksiatan dimanapun terjadi dan ada. Tapi bukan dengan cara dilestarikan. Kalau kemaksiatan di sebuah negeri sudah dilestarikan, atau bahkan dianggap sebagai kearifan. Kan hari ini berbagai macam istilah menghiasi keburukan. Berbagai macam istilah diberikan untuk menghiasi keburukan. Kemaksiatan, kesyirikan dianggap kearifan. Kan itu. Jelas-jelas unsur kesyirikannya dianggap kearifan. Ya. Jelas-jelas maksiatnya riba dibilang bunga. Supaya manusia tidak alergi. Yang namanya bunga, semua orang kan suka. Tapi kalau disebut, misalkan di suatu bank, ditawarkan riba setiap bulan 2% dari deposito, kan orang bacanya udah ngeri tuh Bang. Ribanya 2%. Kan tabung. Bank pun juga menyiasatinya, gimana istilah riba itu tidak menjadi tabu, diganti bunga. Deposito harta Anda sebanyak-banyaknya dengan bunga 2% setiap bulannya. Kalau bunga kan lebih enak diterimanya. Seperti itulah manusia menghiasi keburukan dengan istilah-istilah yang seolah-olah baik. Zina disebut dengan nikah kontrak. Nikah seolah-olah kan halal. Padahal hakikatnya zina. Selama kemaksiatan itu dilestarikan di suatu negeri, maka yang namanya kemakmuran akan sulit terwujud, akan sulit terrealisasi. Perzinahan, pelacuran, minum-minuman khamr, dan lain sebagainya dilestarikan, dijaga, dilindungi dengan undang-undang, makin menjauhkan suatu negeri dengan kemakmuran. Dilindungi dengan undang-undang. Akan menjadikan kemakmuran suatu negeri ya makin jauh. Banyaknya kemaksiatan. Kemudian yang ketiga, bekerja sama dengan pemerintah dalam perkara yang ma'ruf. Bekerja sama dengan pemerintah dengan perkara yang ma'ruf. Hanya sebatas yang ma'ruf saja. Perkara yang mungkar, kita berlepas diri darinya. Kita berlepas diri darinya. Kita sebatas diperintahkan oleh Allah dan Rasulullah SAW untuk kita taat kepada penguasa, kepada pemerintah, hanya dalam perkara yang ma'ruf, tidak perkara yang mungkar. Karena kalau nggak begitu, Pak, kekacauan akan terjadi di mana-mana. Ada satu kesalahan penguasa, ya yang namanya penguasa kan manusia. Kita yang bukan penguasa aja banyak salahnya, apalagi penguasa dengan fasilitas yang ada. Kita ini bukan penguasa, kita bukan kepala negara, kita bukan pejabat, salahnya banyak. Apalagi mereka yang punya otoritas dan wewenang untuk berbuat salah, terbuka makin lebar. Untuk berbuat salah terbuka makin lebar. Tapi kata Allah apa? Atiullah wa atiur rasul.
wa ulil amri minkum. Kita diperintahkan tetap taat, tapi dalam perkara yang ma'ruf saja. Kalau ada satu kesalahan penguasa atau pemimpin, kesalahan itu tidak lantas menggugurkan wajibnya kita taat kepada mereka. Biarkan kesalahan itu antara dirinya dengan Allah nanti dipertanggungjawabkan. Bagi kita tetap taat untuk yang ma'ruf. Adapun kesalahan ajakan kepada yang mungkar, kita nggak wajib taat di situ. Kita nggak boleh. Tapi bukan berarti kesalahan dia yang mana kita tidak taat kepadanya menggugurkan ketaatan kita seluruhnya. Tidak demikian. Karena ada sebagian orang yang menganggap, karena ini sering bohong, karena ini tidak menepati janji-janji kampanye, kalau begitu saya tidak taat. Tetap taat. Tidak amanahnya dia, berbohongnya dia, tidak menepati janji kampanyenya, itu antara dia dengan Allah yang pasti dihisab sama Allah. Kewajiban kita taat kepada yang ma'ruf saja. Adapun kesalahan, kemungkaran yang dia lakukan tidak menggugurkan kewajiban kita untuk taat kepada penguasa dalam hal yang ma'ruf. Kalau setiap kesalahan yang dilakukan oleh penguasa, lantas dengan itu kita berlepas diri dari taat kepada penguasa, negeri akan kacau. Kalau ketaatan terhadap penguasa hilang, akan terjadi kekacauan yang sangat hebat. Sudah terlalu banyak contoh di Timur Tengah. Pertumpahan darah, konflik berdarah sampai hari ini berawal dari ketidaktaatan rakyat kepada penguasanya. Iya, kita katakan ada kesalahan-kesalahan dan kemungkaran yang dilakukan penguasa, tapi tidak lantas itu menjadi alasan dia melepas ketaatannya kepada penguasanya. Yang tidak diinginkan oleh Islam terjadi kekacauan, terjadi pertumpahan darah, hilangnya hak-hak manusia. Itu yang tidak diinginkan. Maka dalam hal yang ma'ruf, Allah sudah perintahkan, ya ayyuhalladzina amanu atiiullah wa atiiur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang yang beriman, taatlah engkau kepada Allah, taatlah kepada Rasulnya, dan taatlah kepada ulul amri minkum. Ulul amri, salah satu maknanya adalah penguasa tadi. Kemudian dalam hadis Nabi SAW, man akrama sultanallah akramahullah, wa man ahana sultanallah ahanahullah. Barang siapa yang memuliakan penguasa, bukan menjilat, Pak. Memuliakan dengan menjilat itu beda. Ya. Kita memuliakannya karena memang dia seorang penguasa. Bukan dalam rangka menjilatnya. Barang siapa yang memuliakan penguasa, Allah akan memuliakannya. Dan barang siapa yang merendahkan dan menghinakan penguasa, Allah akan menghinanya. Di situ Nabi SAW mengatakan, man akrama sultanallah. Barang siapa yang memuliakan penguasa, tanpa disebut penguasa yang adil, penguasa yang soleh, enggak disebut penguasa. Yang namanya penguasa ada yang adil, soleh, ada yang sebaliknya, tulas, bohong, tidak amanah, tidak jujur. Tapi muslim, lantas gimana sikap kita? Tetap memuliakannya pada koridor semestinya. Memuliakan dia, mentaatinya dalam hal yang ma'ruf saja. Tidak memuliakan dia di atas kemaksiatannya. Jangan ketika dia melakukan kemaksiatan, kita muliakan dia dengan kemaksiatannya, enggak. Kita muliakan dia dengan koridor, batasan-batasan syariat. Nah, itu syarat terwujudnya kemakmuran.
Kalau hilang ketaatan rakyat kepada penguasanya, maka kemakmuran tidak akan terwujud. Justru yang terwujud adalah kekacauan yang luar biasa di mana-mana. Kemudian yang terakhir, kita banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu. Syarat untuk menuju negeri yang makmur, bersyukur atas nikmat. Ini yang menjadikan kadang kita lalai, menyebabkan nikmat itu terhenti. Allah Ta'ala berfirman di dalam kitabnya, wa idz ta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Dan ingatlah, tatkala Tuhanmu mengumumkan sesungguhnya, jika kamu bersyukur kepada Allah, pasti kami akan menambah nikmat kepadamu. Tadi kita katakan kemakmuran salah satu dari bentuk nikmat Allah. Kalau kita tidak mensyukurinya nikmat, maka kemakmuran itu akan hilang, berkurang dan akan hilang pada akhirnya. Maka hendaknya kita mensyukuri. Syukur bukan sebatas kita mengucapkan, memuji Allah, tapi bersyukur dalam bentuk amal perbuatan. Itu yang paling utama. Menjalankan perintah, menjauhi larangan, ya, dan segala sesuatu yang diperintahkan dalam Al-Quran. Itulah tadi barangkali apa yang bisa disampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum. Jika ada pertanyaan silakan. Ada sebuah pertanyaan, ada dalil yang menyebut bahwa bahagia manusia dengan 4 hal. Rumah yang lapang salah satunya. Bagaimana dengan kondisi rumah Nabi yang sempit? Hadis itu tidak menyebutkan tentang syarat sebuah kebahagiaan. Maka ketika tidak terdapat syarat itu, maka hilanglah kebahagiaan, bukan. Hadis menjelaskan tentang ya salah satu dari bentuk kebahagiaan ketika dia berada di rumah yang lapang. Bukan lantas kemudian akan hilang jika itu tidak didapatkan. Enggak. Langsung terjawab dengan pertanyaan, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan rumah yang sempit, Nabi katakan apa? Baiti jannati. Nabi merasakan seolah-olah berada di surga. Rumahku ya surgaku, kata Nabi. Disitulah beliau mendapatkan ketenangan bersama dengan istrinya, bersama dengan keluarganya. Meski situasi dan keadaannya sempit, tidak lapang. Namun kebahagiaan tidak akan hilang sebatas sempitnya ruangan, tidak. Ya, jadi hadis tidak dalam rangka menjelaskan syarat bahagia adalah rumah yang lapang. Rumah yang sempit pasti nggak bahagia. Nggak demikian. Allahu a'lamu bishawab. Kemudian, apabila demokrasi banyak unsur kesyirikan di dalamnya, apa hukumnya orang yang ikut di dalamnya? Apakah telah melakukan dosa besar? Itu tadi yang kita jelaskan, bahwa pembenaran Nabi dengan perbuatan kencingnya badui itu tidak dianggap sebagai dosa. Kencing di masjid kita sepakati tadi nggak boleh, dilarang. Penghinaan terhadap rumah Allah jelas dosa. Kita sepakat. Saat Nabi membenarkan dalam arti membiarkan, itu karena sebab alasan situasi saat itu memang menuntut untuk
dibiarkan. Karena dianggap pembiaran kerusakan yang ditimbulkan lebih kecil daripada menghentikan. Begitulah seharusnya kita menyikapi demokrasi. Karena kemarin situasi dianggap oleh para masyayikh, oleh para asatidzah, dianggap mendesak untuk dilakukan, maka tentu tidaklah berdosa. Allahu a'lam bishawab. Tidaklah berdosa. Karena ada alasan. Ya, meski kita harus memahamkan diri kita bahwa hukum asal dari demokrasi haram. Kita lakukan karena situasi mendesak, itu saja. Saat kita anggap tidak mendesak, tidak. Ini sekaligus menjawab pertanyaan sebelumnya pada pemilihan RT. Mendesak atau tidak? Ya. Saat kita lihat tidaklah mendesak, maka kita menjaga diri kita. Ya. Apa sih yang terdampak kira-kira kalau hanya sebatas pemilihan RT? Kan begitu. Namun sekali lagi, kembali kepada situasi saat itu. Kita anggap mendesak atau tidak? Allahu a'lam bishawab. Apabila imam kunut subuh, kita sebagai jamaah diam saja atau ikut, maka kita ikut imam. Para ulama menguatkan pendapat ketika kita sholat di belakang imam yang kunut subuh, kita ikut kunut, tidak menyelisihinya. Nabi SAW bersabda, "Innama ju'ilal imamu liyutamma bih." Dijadikan, diangkat seorang imam untuk diikuti sholat. Tapi kita tetap pada pendapat yang menguatkan bid'ah hukumnya. Namun karena kita berada pada posisi sebagai seorang makmum, maka kita tidak menyelisihi gerakan imam. Imam Ahmad ibnu Hanbal di antara yang berpendapat kunut subuh bid'ah. Tapi beliau menganjurkan untuk kita mengikuti gerakan imam manakala kita sholat di belakang imam yang kunut subuh. Allahu a'lam bishawab. Apakah boleh kita sebagai perempuan setiap hari pergi kajian? Ya, jika dia telah melaksanakan tugas-tugasnya ya, dan tidak jauh dari rumahnya, ya, maka tidak mengapa dia mengikuti kajian. Mendapat izin dari suaminya, lantas kemudian ya tidak meninggalkan kewajiban-kewajibannya ya terhadap anaknya, bagaimana rumahnya dan lain sebagainya, selama itu dia bisa, maka tidak mengapa. Demokrasi haram dalam Islam, tidak wajib taat pada pemimpin dalam bermaksiat pada Allah. Contohnya demokrasi ini dengan cara kita tidak nyoblos. Belum ada uzur syar'i paksaan dari pemerintah atau ancaman dibunuh bila tidak nyoblos. Apakah boleh kita tetap nyoblos? Apa yang dilakukan kemarin itu bukan karena atau sebab ada paksaan. Bukan. Karena pada prinsipnya kita tahu nggak ada paksaan. Nggak ada undang-undang yang dilanggar ketika seseorang tidak mencoblos. Tidak ada paksaan di sana sama sekali. Hanya saja posisi atau pendapat itu diambil kemarin karena melihat keadaan. Karena dianggap dengan memberikan suara itu lebih ringan madharat yang ditimbulkan, maka itu yang dilakukan. Sebagaimana betapa banyak fatwa yang beredar dari para masyayikh kibar dan para asatidz kita. Allahu a'lamu bishawab. Itu barangkali bisa menjawab. Dan jika tidak ada, kita akhiri sampai di sini. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.